Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo semuanya, aku adalah seseorang yang sangat suka memikirkan apa itu tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup kita gitu kan. Tapi emang gitu kan, at some point in our life, all of us, most of us pasti akan berpikir, kita tuh hidup di sini buat apa sih? Tujuan kita hidup itu untuk apa? Dan proses menemukan tujuan hidupnya itu sendiri nggak dalam semalam ya. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. In my case, it took 26 years for me to figure it out. Nah, sebagai manusia, kita itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya transcendence thinking. Transcendence thinking basically adalah kamu memikirkan overall timeline di seluruh hidup kamu, dan kamu coba pikirkan garis merahnya itu apa, benang merahnya itu apa. Kenapa kamu dilahirkan sebagai anak pertama, bukan anak terakhir? Kenapa kamu dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa kamu berada di lingkungan yang seperti ini? Semua itu ada artinya. You just have to be very sensitive enough untuk memahami itu. So I'm gonna share with you today gimana cara aku menemukan my life purpose dengan adanya 3 milestone dalam hidup aku. The first milestone adalah the trigger. I call it the trigger karena ada momen di mana ini men-trigger aku untuk mikir ke belakang. The second milestone is about family and the last one is about friendship. We go one by one ya. The first milestone itu terjadi ketika aku dari Bali mau balik ke Jakarta dan mau ke Bandung at the end naik Wush gitu. Nah, ketika naik Wush, di sebelah aku itu yang duduk ibu-ibu. Ibu-ibu ini mukanya udah lelah, dia masih pakai baju kerja, malam-malam gitu ya teman-teman, dan dia masih make up-an di Wush. Tadinya aku nggak mau ngobrol sama ibu ini, karena kan aku capek, baru habis dari Bali gitu. Tapi somehow, accidentally kebuka obrolan, karena aku nanya, colokan HP di mana ya gitu. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol sama ibu ini, ternyata dia itu adalah seorang DPR, anggota DPR gitu. Dia mesti meeting malam-malam ke Bandung, dan dia udah berkeluarga, udah punya anak. Jadi kebayang lelahnya kayak gimana ya. Waktu itu aku cuma ngomong gini ke ibunya, semangat ya Bu, emang kelihatannya susah, tapi pasti bisa dilaluin. And at the end of the conversation, si ibu ini tuh bilang gini, ternyata bahagia itu sederhana ya Dek. Ngomong sama kamu aja udah bikin saya seneng. Makasih udah mau dengerin saya ya. At that exact moment, I could feel love flowing through my heart. There is something, a kind of love that is different. Gak seperti love yang dirasakan ketika pacaran. The kind of love that is fulfilling. I feel that. Dan karena fulfilling dan begitu besar, ketika aku sampai di Bandung gitu ya, aku di rumah gak bisa tidur. Aku pengen banget membagikan kasih ini ke orang-orang sekitarku. Entah ke siapa, entah gimana caranya, pokoknya pengen membagikan kasih ini. Dan di situ juga aku mikir, ternyata yang namanya kasih itu sederhana ya. Kasih simple. Gak perlu menunggu momen besar, gak mesti selalu antara pria dan wanita, gak mesti perfect. Love is all around gitu. Dan karena overthinking waktu itu, akhirnya aku looking back in my timeline. My whole life terlahir sebagai anak pertama perempuan di keluarga, yang basically anak perempuan pertama itu kurang kasih sayang kalau di keluarga, entah kenapa. Dan aku pun sempat timbul kepahitan dan kebencian dalam hati terhadap keluargaku sendiri waktu itu. Padahal keluargaku adalah keluarga baik-baik,
Aku dibesarkan di keluarga yang didikannya juga baik gitu ya. Tapi the way I respond dengan adanya kehadiran adikku dalam hidup itu nggak baik. Jadi aku menganggap kehadiran adikku adalah sesuatu yang membuat aku ngiri. Kok kasih sayang semuanya dikasih ke adikku ya? Kok rasanya apa-apa aku yang disalahin, adikku enggak. Padahal kalau dipikir-pikir ya enggak gitu juga sih. Dia memang perlu kasih sayang lebih karena dia masih kecil waktu itu. Akhirnya karena enggak suka dengan keluarga, setiap ada di rumah, kerjaanku adalah mengurung diri di kamar. Enggak mau keluar ngobrol sama orang tua. Pokoknya ingin mengisolasi diri, menjauhkan diri, enggak mau deket-deket sama adik. Bahkan kalau di WhatsApp pun dikirim nggak pernah dibaca gitu ya. Kayak ya udah didiemin aja. Sebegitu dalamnya rasa hatred itu, rasa kebencian itu, sampai turning point-nya adalah ketika pandemi. I think pandemic adalah the turning point for most of us gitu ya, in many ways. Waktu itu aku masih kuliah, terus aku disuruh balik karena lagi pandemi, takut kena penyakit juga. Ketika balik, pelan-pelan mata dan hatiku dibuka. Jadi aku ngeliat orang tua udah mulai tua gitu ya, udah mulai banyak uban, dan dengar huru-hara pandemi, teman-teman itu losing their parents. Lama-lama hatinya luluh, dan legowo, sampai ada di titik di mana mikirnya, maklumlah, namanya mereka orang tua, nggak tahu gimana caranya jadi orang tua yang baik. Mereka nggak tahu gimana caranya membentuk keluarga yang baik juga. Dan at the end of the day, nggak ada tuh keluarga yang sempurna di dunia ini. They have done the best for us. Dari situ 180 derajat kelakuanku berubah. Aku jadi sayang banget sama adik aku, bahkan ketika orang tuaku memperlakukan adikku berbeda atau spesial, aku bukan nanyain lagi kok dia diperlakukan seperti itu dan aku enggak. Enggak, aku nggak nanyain kayak gitu. Aku justru ngasih dia kasih itu. Aku support dia. And by doing so gitu ya, I forgive myself. I forgive my family. I allow love to fill my heart. The third and last milestone is about friendship. Jadi di friendship ini balik sedikit ketika masa kuliah gitu ya. Aku punya bestie cewek, sebut aja namanya Siti. Dia pernah mengomentari the way I dress. Dulu ketika kuliah, aku memang cuman pakai kaos dan celana. Setiap hari ke kuliahan. I don't really care about how much I look. Gitu. Sedangkan dia itu memberikan saran untuk aku sebagai wanita, you have to elevate your looks, at least as a woman. Saran dia tuh bagus sebenarnya. Tapi at that time, yang aku tangkap bukan kayak gitu. Something else yang bikin aku sakit hati. Dan karena aku sakit hati, parahnya aku ghosting dia bertahun-tahun. Parah memang, cuman karena hal itu aja. Nah balik sedikit ke masa pandemi tadi, aku kan udah memaafkan diriku. Udah memaafkan keluarga. Somehow, this universe is always giving me a hint untuk reach out Siti. Dari obrolan yang aku lakukan dengan orang-orang sekitar, dari buku yang aku baca, dari manapun itu selalu ngarah ke situ. Sampai akhirnya aku reach out beneran ke orangnya, dan kita set up video call karena nggak memungkinkan jadwalnya untuk face to face. Dan di situ aku bilang, maaf ya untuk semuanya yang aku lakukan di masa lalu itu nggak bener, dan sebagainya. And then you know guys, apa yang dia bilang? Respon dia tuh gini, yes, memang hubungan kita udah gak akan bisa kembali seperti di awal. Udah retak. But it's going to be beautiful kalau kita mau put the pieces together. So she's giving me a second chance untuk bisa memperbaiki relationship ini. Relationship antara cewek dan cewek ya. Dan I feel another love growing in my heart. A kind of love that is coming from compassion, kind of love that is coming from reconciliation and forgiveness as something different. Jenis love ini adalah jenis love yang gak bisa kalian temuin dengan pacaran sana-sini. Di luaran sana itu gak ada.
adanya cuman di keluarga, di diri sendiri, dan pengampunan itu tadi. So, balik lagi ke konteks awal gitu ya. Tujuan hidupmu tuh sebenarnya apa, Vi, di dunia ini? Tadi kan ngomongin tujuan hidup di awal, sebenarnya simple. Sharing love, not hatred. Mengasihi, bukan membenci. Tapi menjalaninya itu yang sulit dan tricky. Karena bayangin aja, dari awal, dari kecil lu udah terbiasa dengan yang namanya kepahitan. Dengan kebencian, membenci keluarga sendiri gitu kan, gak suka. Dan di setiap kehidupan, selalu ngasih dua opsi. Mau mengasihi orang ini, atau membenci orang ini. Gak suka sama orang tuh gampang banget. Gue gak suka sama lu, udah kita cut off gitu kan. Tapi mengasihi itu yang sulit. Perlu effort. Perlu make people feel seen, feel understood, membuat mereka paham apa itu unconditional love. Dan sometimes ada sacrifice juga, sacrifice ego sendiri gitu kan. So ya tujuan hidupnya itu, sekarang apakah mau mengemban tujuan hidup itu, dan gimana ngelakuinnya. Karena kalau tema besarnya adalah tentang love, maka aku akan ditaruh di tempat di mana-mana orang itu perlu love. You get what I'm saying, right? Jadi jalan ke depan akan sulit, gak tahu sesulit apa. But I believe there is something very rewarding at the end of the journey. Gitu. Dan sebenarnya aku sendiri perlu merasakan kebencian atau kepahitan itu sebelum aku tahu apa namanya kasih. Sama seperti kamu sakit. Kamu sakit baru tahu apa rasanya sehat kan. Kamu pasti ngerasain yang namanya gelap untuk tahu apa itu terang. Something like that. So above all gitu ya, I hope that we, all of us here, can feel and experience the kind of love that is fulfilling. I hope that we can share love to others, not hatred. Memberikan kasih itu gampang sebenarnya. Bisa dengan say nice things to people, sederhana. Bisa juga dengan memberikan roti ke abang yang suka nyapu di jalanan misalnya. Atau apapun itu, kasih kata-kata semangat. And the last point is, I hope that you all can forgive yourself. And that you can allow love to fill your heart. So then, you can find oasis within you. Aku Livia Anastasia, thanks for listening.